Halo, saya Qiu Yingying dan ini dokumen-dokumen saya. Dulu Anda di bidang perdagangan apa yang Anda lakukan? Saya di bagian penjualan. Saya menangani dan melindungi klien saya. Bagaimana penjualan Anda? Apakah Anda punya hubungan dengan klien sebelumnya? Berapa banyak dari mereka yang termasuk dalam Global 500? Tidak ada? Apakah Anda pernah menangani proyek besar? Atau proyek di mana Anda membuat keputusan? Mengapa tidak melihat-lihat lagi? Selanjutnya, Halo, nama saya Qiu Yingying dan ini resume saya. maaf perusahaan kami saat ini tidak membutuhkan seseorang dengan kualifikasi Anda. Bisakah Anda melihat lagi? Selanjutnya, maaf. Tolong lihat lagi. Maaf, saat ini kami tidak membutuhkan. Anda punya gelar sarjana? Ya, kami membutuhkan setidaknya gelar master untuk posisi ini. Tapi saya akan bekerja keras untuk belajar. Jika saya bisa mendapat kesempatan lagi, saya pasti akan bekerja keras. Maaf. Tolong beri saya kesempatan untuk mencoba. Selanjutnya, giliran saya. Maaf, Resume Anda. teknisi gaji pokok 8.000 yuan, makan dan tempat tinggal tersedia. Spesialis mesin setidaknya gelar master. Gelar sarjana jangan repot-repot melamar. Saat ini tenaga kerja mengalami kekurangan, tapi lulusan perguruan tinggi sama sekali tidak kekurangan. Terutama gelar sarjana seperti kami, Anda bisa menemukannya di mana-mana. Mari kita lihat-lihat lagi. Halo gratis untuk mencoba. Saya bisa minum ini kan? Ya. Kuat dalam berekspresi, terima kasih. Bagaimana kalau Anda menyiapkan dokumen-dokumen itu sekarang? Halo. Posisi apa yang Anda buka? Silakan duduk. Apakah Anda sering minum kopi? Merek kopi apa yang Anda suka minum? Apa pendapat Anda tentang kopi yang baru saja Anda minum? Saya tidak terlalu familiar dengan kopi. Tapi saya suka aroma kopi. Boleh saya tahu posisi apa yang Anda buka? Ini resume saya, nama saya Qiu Yingying. Saya harap Anda bisa memberi saya kesempatan. Jadi saya bisa. Maaf, kami hanya mencari ahli di bidang ini. Maaf. Tapi tidak ada yang lahir sebagai ahli. Semua orang perlu dilatihkan. Selain itu, saya rasa kopi tidak sulit untuk dipelajari. Jika Anda bisa memberi saya kesempatan, saya pasti akan bekerja keras. Saya harap saya bisa. Karena saya punya kemampuan untuk menahan kesulitan. Jika Anda bisa memberi saya kesempatan, saya akan. Terima kasih. Bagaimana dia bisa? Saya akan memanfaatkan kesempatan ini. Maaf mengganggu. Tuan Bai ini dipecat dari perusahaan sebelumnya karena dia memanipulasi laporan keuangan. Anda tidak boleh mempekerjakan orang seperti dia, terutama di Departemen Keuangan. Jika Anda tidak percaya saya bisa memberikan nomor perusahaan sebelumnya. Anda bisa menyelidikinya sebanyak yang Anda mau. Pak, bagaimana bisa Anda memukulnya? Mengapa Anda memukulnya? Dia sengaja melakukannya kan? Tepat sekali. Dia dipukul karena ikut campur urusan orang lain. Bagaimana saya ikut campur urusan orang lain? Dia memanipulasi laporan keuangan. Apa salahnya saya mengatakan itu? Andalah yang ikut campur urusan orang lain. Anda bahkan tidak tahu apa yang terjadi dan Anda bergosip seperti ini. Apa yang saya lakukan salah? Baiklah, maaf. Ayo. Duduk. Hiro, bagaimana? Apakah Anda ingin pergi ke rumah sakit? Tidak apa-apa, saya hanya akan meminjam kursi Anda dan duduk sebentar. Kaki saya sedikit lemas. Ini, minumlah air. Anda benar-benar hebat, Hiro. Saya sangat tidak beruntung belakangan ini. Saya datang ke sini mencari pekerjaan dan saya dipukul. Mengapa saya sangat sial? Anda berani melawan seorang pria di depan umum, itu benar-benar sesuatu. Sebagai seorang perempuan, Anda membongkar masa lalunya yang kotor di depan semua orang. Anda berani. Saya tahu saya tidak. Si harus melakukan itu semua. Tapi saya tidak bisa menahannya. Perusahaan kami memiliki toko retail.
Kami menjual merek pembuat kopi dan bahan kopi kelas menengah dan tinggi. Saat ini kami ingin mempekerjakan seorang kasir. Apa yang Anda tanggung jawabkan setiap hari adalah membantu mengatur area pameran. Pada saat yang sama tunjukkan kepada pelanggan cara kerja mesin kopi dan memperkenalkan apresiasi kopi. Dan tentu saja yang paling penting adalah menjual produk kami. Saya sudah melihat resume Anda. Saya tahu bahwa Anda memahami dasar-dasar keuangan. Apakah Anda tertarik dengan posisi ini? Anda merekrut saya? Ya. Hal pertama yang kami butuhkan untuk posisi ini adalah moral yang kuat. Juga kemampuan untuk menahan kesulitan dan menangani situasi darurat. Saya melihat bahwa Anda sangat berani dan Anda memperlakukan ketidakadilan seperti musuh pribadi Anda. Anda juga sangat proaktif. Apa pendapat Anda? Apakah Anda ingin bergabung dengan kami? Bisakah Anda membuat keputusan itu? Berapa gajinya? Bisakah saya membuat keputusan itu? Tentu saja saya bisa membuat keputusan. Ini kartu nama saya. Anda manajer umum? Sepertinya Fen Jie benar. Sedikit kesuksesan tergantung pada kecerdasan yang lemah. Anda akan menerima ini? Saya menerima. Halo Ying Ying? Ayah. Ayah, saya menemukan pekerjaan. Apa yang Anda katakan? Saya tidak bisa mendengar dengan jelas. Saya bilang saya sudah menemukan pekerjaan. Hebat. Perusahaan apa itu? Berapa gajinya? Ini di kafe menjual kopi. Gaji pokok saya hampir sama dengan sebelumnya. Tapi perusahaan ini memberikan komisi. Dan mereka menyediakan saya seragam kerja, jadi itu akan membantu saya menghemat banyak pengeluaran normal saya. Bagus. Lihat. Itu sebabnya ayah bilang bahwa Anda harus tetap di kota besar. Bukankah saya benar? Bukankah ini hebat? Saya sedang bekerja sekarang. Tidak bisa ngobrol lagi. Selamat tinggal. Saya tidak perlu bekerja lembur. Ayah saya ini, bahkan jika dia ingin menghemat tagihan telepon, dia seharusnya tidak melakukannya seperti ini. Halo, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin kue krim. Di sini kue krim terbesar kami adalah 8 inci, harganya 268 yuan. Dan yang kecil harganya 25 yuan per potong. Apakah Anda ingin yang besar atau yang kecil? Mari kita ambil yang 8 inci yang terbesar. Oke. Dan berikan saya beberapa garpu dan piring lagi, saya memakannya dengan teman-teman saya. Tentu, silakan tunggu sebentar. Terima kasih. Sama-sama. Fen Jie. Guan. Saya menemukan pekerjaan. Andi, itu kamu. Saya menemukan pekerjaan. Menjual kopi. Saya akan menjual kopi di masa depan. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan menemukan pekerjaan begitu cepat. S1 Cahaya Pronunciation of itu sangat bagus. Itu perusahaan dengan lunak kopi yang dalam bahasa sangat Cina. terkenal. Selamat. Saya tidak bekerja di perusahaan perangkat lunak itu. Maksudku, aku akan jual kopi di masa depan. Aku kerja di kafe. Jual kopi. Jual kopi itu. Oke, aku paham. Mereka membuat pengecualian dan merekrutku. Aku tidak pernah menyangka mereka akan merekrutku. Tunggu sebentar, aku beli kue, mari kita rayakan bersama. Tidak perlu terlalu sopan. Andi, jenis kopi apa yang biasanya kamu suka minum? Merek apa? Aku bawa kopi Green Mountain dari Amerika. Bukan kopi Green Mountain, namanya kopi Blue Mountain. Lihat, kamu salah ingat kan? Aku tahu.
Kopi Blue Mountain, aku dengar semua kopi Blue Mountain yang bagus diborong orang Jepang. Kamu tahu bagaimana aku tahu tentang ini? Aku baca di buku jadi aku ingat. Apa kamu bawa banyak kopi asli dari Amerika? Bisa kamu tunjukkan padaku? Xiao Qiu, aku pikir kamu akan menjadi sales yang sangat baik di masa depan. Sungguh? Kamu juga berpikir begitu? Aku pikir aku juga sales yang sangat baik. Semua orang bilang sales yang baik harus bisa bicara dengan orang lain. Dan aku suka bicara dengan orang lain, jadi aku yakin aku bisa melakukan pekerjaan ini dengan baik. Meskipun aku belum mulai bekerja, aku merasa cukup percaya diri. Aku pasti bisa melakukannya dengan baik. Aku suka bicara dengan orang lain. Andi, kenapa kamu tidak bertanya kenapa wajahku merah? Apa yang terjadi? Aku ketemu bajingan Bai di job fair, dia menamparku. Dia memukulmu. Orang ini terlalu hina, dia benar-benar memukul wanita. Tapi aku sama sekali tidak marah, aku hanya akan berpikir bahwa aku digigit anjing. Selain itu, Fan Jie benar, yang aku punya hanyalah proaktivitas. Kalau dia tidak menamparku, tidak ada yang bisa melihat motivasiku dan aku tidak akan mendapatkan pekerjaan, setuju? Ini untukmu. Apa ini? Ini hadiahku untukmu. Ini Kopi Green Mountain? Ternyata Amerika juga jual barang tiruan. Kemarahan Qiu Yingying membingungkan permintaannya, maaf, juga sama membingungkannya. Dan mendapatkan pekerjaan baru adalah yang paling membingungkan, tawanya begitu polos. Dibandingkan dengan Andi, dia jauh lebih sederhana dan jauh lebih bahagia. bawa ini dan pelajari perlahan-lahan. Oke, aku tidak akan mengganggumu saat kamu istirahat. Aku akan pulang dan online untuk mencari tahu arti kata-kata bahasa Inggris ini. Aku pergi sekarang, Andi, terima kasih. Jadi kopi Green Mountain bukan tiruan dari kopi Blue Mountain? Tidak hanya asalnya berbeda, cara pembuatannya juga berbeda. Aroma, keasaman, dan manisnya semua berbeda. Kenapa aku merasa ini sangat rumit? Tapi kalau aku hanya melihatnya seperti ini, aku tidak mengerti. Rasanya buruk sekali. Tapi itu tidak mungkin Andi memberikannya padaku. Kopi yang Andi berikan padaku pasti bagus, harus lebih baik dari kopi instan. Lupakan saja, aku akan menunggu sampai Fan Jie pulang. Fan Jie tahu segalanya, aku bisa langsung bertanya padanya. Kopi Green Mountain, ternyata ada juga kopi Green Mountain. Fan Jie terlalu banyak minum, Guan belum pulang. Kalau begitu, apakah aku harus makan kue ini sendirian? Jika harus makan sendiri, aku akan melakukannya. Qiu Yingying selamat, sudah mendapatkan pekerjaan, terus semangat. Qiu Yingying terus semangat. Fan Jie, apakah kamu akan pindah? Kenapa kamu bertanya seperti itu? Karena teman sekelasmu punya banyak uang, dia bahkan bisa membelikanmu barang-barang bagus seperti ini. Dia pasti sangat mencintaimu, dia pasti tidak sabar untuk membeli rumah dan menikahimu. Siapa yang mau menikah begitu cepat? Biar aku beritahu. Gadis paling berharga saat sedang berpacaran. Jadi kamu harus mencari cara untuk memperpanjang masa ini sebanyak mungkin. Hanya dengan begitu kamu tidak akan menyanyiakan masa mudamu. Fan Jie, apa yang kamu katakan sangat masuk akal. Aku harus mengingatnya dan membagikannya pada teman-temanku. Bukankah kamu harus datang lebih awal di hari pertama kerja? Hari pertama? Oh iya. Hari ini hari pertama kerjaku, aku lupa. Aku harus turun lebih awal dan membuat kesan baik pada rekan kerjaku. Aku pergi.
Semoga sukses, semoga sukses. Anak bodoh percaya semua yang aku katakan. Aku sendiri bahkan tidak percaya. Kami mulai bekerja pukul 8 setiap hari. Saat bekerja semua orang harus memakai seragam. Make up ringan, parfum tidak diperbolehkan, begitu juga kosmetik dengan aroma yang kuat. Agar tidak mempengaruhi aroma kopi, rambut harus rapi. Kuku harus bersih, jangan terlihat berantakan di depan pelanggan. Ucapkan selamat datang saat pelanggan datang, ucapkan selamat siang dan semoga bertemu lagi saat pelanggan pergi. Sikapmu harus tulus, jangan terlihat setengah hati di depan pelanggan. Juga terlepas dari alasan apapun, kamu tidak boleh bertengkar dengan pelanggan. Apakah kamu sering minum kopi? Ya, kopi apa? Nestle? Maxwell? Apakah teh susu rasa kopi termasuk? Apakah kamu benar-benar direkrut langsung oleh Presiden Zhang? Ya. Xiao Liu. Selanjutnya aku akan memperkenalkan ini padamu. Model ini dibeli oleh perusahaan kami. Diimpor dari Italia, uap bertekanan tinggi, mesin espresso semi-otomatis. Ini digunakan untuk menggiling biji kopi lebih merata. Model ini sepenuhnya otomatis. Dua model ini adalah Italia dan sepenuhnya otomatis. Dua model ini adalah Rumania dan sepenuhnya otomatis. Liu Jie. Ya, apakah ada yang masih belum kamu pahami? Ya, bisakah kamu mengulanginya lagi? Aku tidak mendengarnya dengan jelas. Dua model ini adalah Italia dan sepenuhnya otomatis. Dua model ini adalah Rumania dan sepenuhnya otomatis. Italia sepenuhnya otomatis, Rumania sepenuhnya otomatis. Apakah kamu sudah mencatatnya? Jika sudah, kemarilah agar aku bisa memberitahumu tentang biji kopi. Aku harus mengingat begitu banyak jenis biji kopi? Ya, aku tidak berpikir ada begitu banyak jenis biji kopi, tetapi ada perbedaan besar di antara berbagai kopi. Setidaknya ketika kopi disajikan padamu, kamu harus tahu jenisnya, asalnya. Berapa lama untuk memangganya, bagaimana cara menyimpannya? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengupas kulit, menghilangkan kulit pelindung dari biji kopi? Ya, kamu harus tahu berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengupas kulit. Sudahkah kamu menuliskannya? Proses apa yang digunakan untuk mengolah dan memanggangnya? Tingkat keasaman, kepahitan, kemanisan, dan bagaimana ini dirasakan? Pahit, keasaman. Keasaman, kepahitan, kemanisan, dan bagaimana ini dirasakan? Adapun konsistensi rasa kacang. Rasa kakao, rasa awal, dan aftertaste, semua ini juga penting. Aroma pertama nada bawah, apakah ini aroma parfum? Dan rasa ala yang sama. Nona, bukan hanya parfum yang memiliki aroma pertama dan nada bawah. Kopi juga memiliki rasa awal dan aftertaste, mengerti? Liu Jie, kalau begitu ini Italian Extra Strong, apakah itu merujuk pada penggunaan? Baiklah, aku sangat sibuk. Kantor memiliki informasi terperinci tentang semua jenis kopi. Jika kamu punya waktu, pergilah lihat sendiri. Kenali dan pahami semua hal yang perlu diketahui tentang kopi secepat mungkin. Karena dengan begitu, ketika pelanggan bertanya, kamu akan bisa memberikan saran kepada mereka. Kamu hanya punya 3 hari. Bagaimana mungkin aku bisa mengenali semuanya hanya dalam 3 hari? Xiao Fan, aku telah mengirimkan sebuah tautan padamu, isinya benar-benar skandal. Cepat lihatlah. Sudah melihatnya? Bukankah dia cantik? Katakan aku tidak mengerti. Bisakah kamu melihatnya? Wanita ini lulusan dari universitas ternama, tapi menjalin hubungan dengan bos perusahaan dagang besar hanya demi uangnya. Dia selalu bergantung padanya, mengendarai mobil mewahnya. Lihat apa yang ditulis. Dia memaksanya untuk putus dengan mantannya. Aku akan ke toilet sebentar. Latte Prancis. Menggunakan rasio 1:1, tuangkan kopi dan susu segar secara bersamaan. Kopi Hawaii terdiri dari panen biji kopi tahun ini. Pemanggangan ringan memiliki tingkat keasaman yang tinggi. Kopi Mogiana dari Brasil.
Dibutuhkan jumlah yang tepat dan perlakuan yang tepat agar menghasilkan rasa dan aroma yang kaya serta lembut. Mengapa rasanya seperti semuanya hampir sama? Ini kopi luwak dari Indonesia. Karena butuh waktu penyimpanan lebih lama, biaya produksi jauh lebih tinggi. Ini selalu menjadi salah satu produk kopi paling dicari. Yang satu ini tampak enak, biarkan aku mencobanya. Sangat pahit. Rasanya jelek dan harganya masih lebih dari 100 yuan per cangkir. Lebih baik minum teh susuku yang lezat. Halo? Andi? Kamu telah difitnah di internet. Aku telah difitnah? Ya, aku mengambil risiko tertangkap oleh bos sedang berbicara di telepon. Karena aku takut kamu tidak tahu bahwa kamu sedang dimanfaatkan. Cepat lihat. Ini ada di forum. Postingan dengan judul wanita cantik lulusan luar negeri dan eksekutif cepat. Foto ini diambil beberapa hari yang lalu. Aku pikir ada sesuatu yang salah dengan indraku hari itu, tapi ternyata aku benar sejak awal. Wanita cantik yang baru kembali dari luar negeri dan lulus dari... Postingan ini tidak masuk akal. Aku tidak peduli lagi pula, aku tidak melakukan semua ini. Ayo kakak Andi, tidakkah kamu tahu betapa kejamnya kampanye hitam seperti ini? Mereka tidak akan berkomentar di depanmu, tapi di belakangmu kutukan yang mereka lontarkan. Semakin parah bagaimana jika perusahaanmu mengetahuinya? Ini akan merusak reputasimu. Reputasiku tidak akan terpengaruh. Orang yang mengenalku tahu bahwa aku seorang Puritan. Tentu saja orang yang mengenalmu tahu bahwa ini tidak mungkin. Gaya hidupmu bahkan lebih seperti biarawati daripada biarawati. Bagaimana mungkin kamu menjadi selingkuhan seseorang? Tapi mereka yang tidak mengenalmu tidak akan berpikir seperti itu. Saat ini tidak ada yang begitu menakutkan. Yang paling menakutkan adalah mereka akan mempostingmu di internet sebagai selingkuhan dan membiarkan orang lain menghujatmu. Pada saat itu semua orang di internet akan meludahimu. Bisa meludahi seseorang sampai mati. Andi, sudah waktunya untuk rapat kita. Oke, aku akan segera ke sana. Aku tidak akan bicara lagi, aku akan menutup Hei telepon. Andi, masalah besar, tapi mengapa kamu tidak khawatir? Lihat saja beberapa akun itu melompat-lompat memfitnahmu, mereka jelas dalangnya. Jika kamu membiarkan hal-hal seperti ini terus dibahas, bahkan yang palsu bisa menjadi kebenaran. Fan Xiaomei, terima kasih sudah peduli padaku. Tapi aku benar-benar sibuk sekarang, aku tidak punya waktu untuk peduli pada postingan seperti ini. Baiklah, aku akan meneleponmu nanti, oke? Oke, bye-bye. Halo? Andi? Benar-benar Kasim yang cemas, bukan Kaisar. Halo? Lau Liang? Kamu masih menyimpan nomorku meski kita sudah putus lama. Apa kabarmu? Apakah kamu masih bekerja di kantor polisi? Kalau begitu, apakah kamu kenal polisi cyber? Itu bagus. Lau Liang, kamu harus membantuku. Bukan aku ini untuk temanku. Dia difitnah online saat ini, masalahnya semakin parah, itu sebabnya aku ingin melewati prosedur normal. Lau Liang, katakanlah kita sudah kenal begitu lama, apakah aku perlu? Tidak perlu makan, kita akan bicarakan itu nanti. Aku sedang mempersiapkan rapat, oke, bye-bye. Hei, cepat, perkembangan baru, lihat. Orang-orang online saat ini cukup tangguh, lihat. Hei Xiao Fan, ada perkembangan besar. Kedua kekasih gelap ini sedang dihujat dengan kejam oleh komunitas online, lihat itu. Selingkuhan ini benar-benar lulusan sekolah terkenal di AS. Lulus dari Columbia Business School. Saat ini CFO dari Shengshuan Corporation. Hei, dia cukup mengesankan. Nama pria skandal itu adalah Wei Wei. Katanya wanita muda ini sudah berada di posisi itu. Siapa yang akan percaya bahwa dia tidak melakukan hal yang mencurigakan? Karyawan perusahaan mereka juga melaporkan bahwa wanita ini dan hubungannya dengan bosnya tidak biasa. Lihat, bukankah aku sudah bilang? Wajar saja wanita cantik memiliki banyak cerita di baliknya. Aku bilang pembuat thread ini terdengar sangat pahit. Selingkuhan apa? Kita masih belum tahu siapa di antara mereka yang datang lebih dulu. Itu karena kamu belum pernah menemukannya. Begitu kamu menemukannya, kamu bahkan tidak punya waktu untuk menangis. Bos datang, bos datang.
Kopi Prancis. Benar, ini kopi Prancis. Kopi Hawaii. Yang ini seharusnya kopi Prancis Italia? Sangat pahit, ini pasti kopi Jawa, tidak diragukan lagi. Bingo, kopi Jawa. Ini kopi Mogiana. Mogiana. Kopi Sumiyaki, 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 Sumiyaki. Ini benar-benar populer sekarang. Ya, sangat viral. Banyak orang membicarakannya. Saudari Sos, aku sedang bekerja sekarang dan tidak bisa mengobrol, aku hanya bisa khawatir. Mari buat grup chat WeChat dan pikirkan ide bersama. Andy, Selir, bagaimana mungkin? Tidak mungkin, tapi apa gunanya kebenaran? Orang hanya percaya pada kebenaran subjektif yang ingin mereka lihat. Aku minta tolong teman untuk menghapus thread-nya, tapi aku tidak tahu apa latar belakang orang itu. Tidak hanya thread-nya tidak dihapus, malah semakin parah. Mereka bahkan menggali alamat tempat kerja Andi. Apakah ini Tuan Wei yang aku lihat makan bersama Andi waktu itu? Mengapa hanya ada foto Andi dan tidak ada fotonya juga? Benar juga, sepertinya sumbernya ada hubungan dengannya. Membuat semua keributan ini untuk melawan Andi. Apa yang harus kita lakukan? Kita bisa minta Andi menghubungi Tuan Wei dan menemukan orang di balik ini. Sebelum ini kita hanya bisa mengandalkan metode paling primitif, sanggahan manual. Aku pikir kamu harus menyesuaikan proposalmu. Halo kamu. Maaf sekali. Ada apa denganmu? Maaf sekali. Apa yang kamu lakukan? Cepat ambil sesuatu untuk membersihkannya. Sangat maaf, Pak. Ini sangat menyebalkan. Kami sangat menyesal, kami akan memberimu secangkir lagi. Aku sangat menyesal. Silakan duduk. Permisi, ini dia. Maaf. Dah, Xiaofan, kenapa kamu belum pergi? Segera. Kalau begitu aku pergi dulu, dah. Sampai jumpa besok. Xiao Guan, apakah kamu sibuk? Aku rasa aku terkena flu, aku merasa sangat buruk. Ini aku punya obat flu, minumlah. Aku punya banyak tugas yang harus dikumpulkan besok. Aku bahkan tidak sempat minum air. Bagaimana kalau begini? Kamu kerjakan tugasmu dan aku yang akan membuatkan ini untukmu. Terima kasih. Sebenarnya kalau aku minum obat dan istirahat yang cukup besok, aku bisa sembuh. Tapi tenggat waktu kita sangat mepet. Aku rasa aku akan begadang lagi malam ini. Bagaimana kalau begini? Email aku apa yang sudah kamu selesaikan. Kalau aku sudah selesai dengan tugasku, aku akan kerjakan punyamu. Benarkah? Xiao Guan, kamu baik banget. Aku pasti akan bantu kamu lain kali kalau kamu ada masalah. Sisters, kayaknya aku masih belum jago nolak orang. Aku harus lembur lagi hari ini. Gimana dengan situasi Andi Jia? Jangan khawatir, ada aku. Aku sudah siap-siap dan akan cek dulu situasinya sebelum kita bicara lebih lanjut. Kamu dan Little Earthworm buruan daftar akun dan kasih komentar. Kalau terlalu banyak fitnah di sini, kamu nggak akan bisa membersihkan namamu. Ami bilang ke bagian keuangan untuk kasih aku perkiraan anggaran besok. Oke. Cindy, laporan ini punya Liu Ximing. Aku sudah lingkari semua kesalahannya. Minta dia untuk cek baik-baik dan buat laporan baru untukku. Oke.
Halo? Hei Fan Xiao Mei. Terima kasih untuk peringatanmu sebelumnya. Aku pulang lebih awal hari ini. Kamu mau jemput Xiao Guan dan makan malam bareng? Makan malam apa? Xiao Guan lagi dikerjain tugas lagi, kayaknya dia bakal pulang telat lagi. Aku malah lebih nggak mungkin bisa pergi. Aku lagi lihat thread yang ngejelek-jelekin kamu. Sekarang aku sendiri yang akan bantu balikin keadaan untukmu, tahu nggak? Sebenarnya thread ini nggak ada apa-apanya. Orang-orang ini cuma pakai internet buat ngebuang emosi. Nggak ada kebenarannya sama sekali. Jadi aku nggak takut sama omongan orang. Andi JJ, kamu sudah terlalu lama di luar negeri. Kamu nggak ngerti betapa seremnya internet. Kamu belum lihat video yang aku kirim tadi? Lihat deh apa yang mereka bilang tentang kamu. Selain itu yang bikin thread cuma posting foto kamu. Dan orang-orang di thread itu cuma nyinyirin kamu. Aku rasa thread ini sengaja ditujukan buat kamu, ngerti? Aku pulang dulu, nanti aku lanjutin kerjanya di rumah. Kamu juga buruan pulang biar kita bisa bahas ini. Oke, nanti ketemu kita bicara dah. Kamu sudah baca thread online itu? Yang tentang si selingkuh itu? Itu Andi kan? Biasanya dia kelihatan angkuh sok-sokan. Cuma karena dia lulusan universitas ternama dan pernah kerja di Wall Street. Aku gak nyangka dia bisa ngelakuin hal kayak gini. Berlagak seperti dia orang baik. Siapa sangka dia mau jadi selingkuhan demi uang. Dan masih mengancam pacar aslinya sampai mati. Halo Andi, halo Andi. Daging tidak tebal. Konsentrasi manis. Kamu di sini? Bagus, Guan lembur jadi dia tidak akan pulang. Ayo segera posting untuk membantah si pembuat thread. Ada apa denganmu? Kamu minum kopi sebanyak ini? 4, 9, 10. Kopi-kopi ini dan aku juga minum banyak di toko. Andi masuk dulu. Maaf sekali, anak ini minum kopi terlalu banyak. Berapa banyak kopi yang kamu minum? Kopi bisa merangsang sistem saraf pusatmu. Kamu tidak boleh minum seperti ini. Lebih dari 20 cangkir. Lebih dari 30 cangkir dan banyak lagi di toko. Mener bilang jika kamu ingin memahami kopi, kamu harus mencobanya satu persatu. Jadi aku mencobanya. Ayo, aku merasa seperti mendengar. Aku mendengar jantungku berdebar. Aku tahu kamu pasti merasa tidak enak. Sangat keras. Ayo hati-hati. Pelan-pelan. Mereka bahkan menemukan mobilmu. Siapa tahu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Kita harus segera menangani ini. Aku sudah mengambil foto, aku siap untuk menghubungi polisi. Siapa yang akan menerima kasusmu hanya karena sebuah catatan? Apa kamu membuat marah seseorang? Juga apa yang terjadi antara kamu dan Kidian? Tidak banyak, kami makan bersama beberapa kali. Siapa yang mungkin aku buat marah? Internet hanya memposting fotomu. Dan akun-akun pengganti yang bertebaran semua mencoba memulai rumor tentangmu. Aku berpikir mungkin Kidian punya pacar? Aku sudah bertanya sebelumnya, tapi dia bilang dia tidak punya pacar. Jadi kenapa ada yang menargetmu? Mungkin seseorang ingin mengganggu Kidian dan kamu hanya korban kolateral. Kenapa kamu tidak telepon Kidian dan tanya dia apa pendapatnya? Dia sedang di luar negeri sekarang, jadi tidak mudah untuk menghubunginya. Aku belum bicara dengannya selama beberapa hari. Ya, kurasa dia tidak bisa benar-benar membantu. Aku memposting beberapa komentar untuk membantah klaim si pembuat thread. Dan Guan dan Xiao Qiuying terus menyukai komentar untuk mendorongnya naik. Tapi sepertinya tidak banyak berpengaruh. Andi, kamu harus benar-benar hati-hati akhir-akhir ini. Komunitas internet sangat membenci wanita yang mencoba mencuri pria wanita lain. Mereka bahkan mungkin melakukan protes di depan perusahaanmu.
Terima kasih sudah memperingatkanku, Fan Xiaomei. Aku tidak pernah berpikir bahwa Kamu tidak pernah berpikir bahwa aku mau membantu? Andi, jangan terlalu sopan. Bisa menjadi tetangga di kota besar ini itu adalah takdir. Kamu sudah membantuku dan kamu juga membantu Little Earthworm. Meskipun dia tidak mengerti, aku tahu kamu menginginkan yang terbaik untuknya. Apalagi Guan-Guan, kamu praktis adalah idolanya. Sebagai temanmu, aku tidak bisa hanya diam melihatmu diintimidasi. Kopi Mogiana. Aku minum 1 cangkir tapi masih ada 3 lagi. Semangat Fan Shengmei seperti percikan api, yang tidak hanya menyalakan kehangatan, tetapi juga harapan dalam diri Andi. Apakah Kidian sudah mendengar tentang komentar online itu? Apakah dia tahu tentang skandal yang dibuat-buat ini? Apakah dia akan seperti tetangganya di lantai 22 yang khawatir dan membelanya? Atau dia akan seperti sebelumnya tetap diam dan menghindarinya? Halo Lautan? Orang itu Wei Wei, apakah dia orang yang kamu sebutkan? Kamu sudah melihat riadnya? Dia di mana? Dia sedang dalam perjalanan bisnis ke luar negeri. Jangan khawatir, aku tidak melakukan kesalahan apapun. Aku tidak peduli dengan gosip. Andi, kamu mungkin tidak terganggu. Tapi aku khawatir dengan keselamatanmu. Aku dengar seseorang meninggalkan catatan di mobilmu. Ya, tapi itu hanya lelucon. Aku mengambil fotonya sebagai bukti. Jika orang itu melakukan lebih banyak, aku akan mengambil tindakan hukum. Berikan aku fotonya, Lautan. Kirim ke alamat emailku sekarang. Besok pagi aku akan meminta petugas keamanan memeriksa rekaman CCTV. Tapi sebelum kita menemukan pelakunya, kamu harus ekstra hati-hati. Oke, aku mengerti. Direktur Sang, kita ada rapat besok pagi. Aku akan membuat proposal resmi untuk membeli Red Star. Dan Andi yang akan bertanggung jawab. Aku tidak ingin Andi hadir dalam rapat. Kamu sendiri yang menyampaikan presentasinya. Apa? Kenapa dia tidak bisa hadir? Dengan alasan apa? Dewan Direksi merasa Andi tidak layak untuk berpartisipasi dalam rapat apapun untuk sementara waktu. Saya mengerti. Beritahu Tuan Yan, saya ingin dia menyelidiki orang bernama Wei Wei ini. Apakah kamu sudah dengar bahwa Dewan Direksi ingin menangguhkan Andi dari bekerja di perusahaan? Benarkah? Jangan meremehkan efek komentar online. Semua orang membicarakannya. Mereka bilang ada yang salah dengan CFO baru ini. Halo Andi. Andi, halo Andi. Xiao Wang, selamat pagi Andi. Selamat pagi Andi. Selamat pagi. Andi, ini data yang kamu minta kemarin. Oke, terima kasih. Kenapa kamu di sini? Bukankah kita ada presentasi di rapat pagi ini? Saya baru saja akan ke sana. Rapatnya diubah menjadi siang ini. Dan hanya saya yang akan hadir. Apakah karena masalah saya belakangan ini? Begitulah di negara ini. Kita cukup sensitif terhadap banyak hal. Rencana membeli Red Star belum disetujui. Ada kekhawatiran partisipasimu akan mempengaruhi prosesnya. Oke. Tapi jangan khawatir. Apa yang tidak benar akan terungkap sebagai tidak benar. Saya akan menyelesaikan masalahmu secepat mungkin.
Dokter Zhao, saya datang. Wanita ini luar biasa. Bagaimana dia bisa terus datang bekerja seolah tidak terjadi apa-apa? Dia memang hebat. Lihat semua berdandan dengan Chanel. Tapi jujur saja dia memang terlihat sangat cantik dengan pakaian itu. Saya ingin punya baju desainer seperti itu. Satu setelahnya harganya puluhan ribu dolar. Gajimu tidak akan cukup untuk membelinya. Selain itu, sebelum kebenaran terungkap, orang tidak seharusnya membuat tuduhan subjektif seperti itu. Dia cuma selir yang menghabiskan uang pria. Wanita tak tahu malu yang mau melakukan apa saja. Berhenti menghasut orang. Bukankah sepertinya pembuat thread ini punya maksud tersembunyi? Dia bahkan punya anak. Benarkah? Seburuk itu? Pantas saja dia dulu begitu sombong. Memaksa mantan untuk mengalah. Jangan ngomong sembarangan. Dia bukan selir. Apakah kamu tidak melihat komentar dari kemarin dan hari ini? Itu fitnah. Jangan ngomong sembarangan. Xiao Fan, kamu terlalu naif. Mengapa dia yang dipilih dari semua wanita? Coba lihat, mereka sudah menemukan begitu banyak bukti. Kalian terus mencari. Hei, dengar. Kami tidak mendapatkan hasil yang baik. Orang-orang di perusahaan kami juga mulai membicarakan komentar itu. Dengar rekan kerja saya semua sudah mendengar. Dan reaksi mereka cukup buruk. Saya bilang pada mereka bahwa Andi adalah tetangga saya dan dia bukan wanita seperti itu. Tapi mereka hanya menertawakan saya dan menyebut saya naif. Pelayan-pelayan. Saudari, biar saya katakan. Mari kita berhenti berkomentar sekarang. Tidak ada gunanya. Apakah kamu tidak tahu? Bagaimana kalau ini? Hari ini mari kita coba pulang lebih awal. Dan pulang secepat mungkin untuk membahas apa yang harus dilakukan. Dengan begini Miss Alof akan dihancurkan oleh mereka. Sempurna, saya akan pulang lebih awal hari ini. Jadi saya akan pulang lebih awal. Mengapa kita tidak memberitahu ini padaku, Xiao Xiao? Dia yang terbaik dalam menangani hal-hal seperti ini. Xiao Guan, hei Ku Xiao Xiao, saya butuh bantuanmu. Tidak. Apapun itu harus menunggu sampai setelah malam ini. Saya ada acara malam ini, sesuatu yang besar. Tapi Andi Jie dituduh sebagai selingkuhan seseorang di internet. Dan itu sudah viral. Apa? Seseorang berani mengganggu Andi. Bagaimana itu bisa terjadi? Siapa yang membukanya? Itu semua salahmu. Cepat! Xiao Xiao. Halo? Yao Bin. Xiao Xiao datang ke sini. Yao Bin, salah satu tetangga saya, baru saja memberitahu saya bahwa seseorang menuduh Andi sebagai selingkuhan. Apa yang terjadi? 4. Kamu tidak tahu tentang itu? Itu sudah viral di internet. Dengan siapa? Tan Zongming. Tidak ada hal seperti itu. Selain pergi bekerja, dia bersembunyi di rumah. Selingkuhan macam apa dia? Bukan Tan, tapi seseorang di bisnis perdagangan. Dari perangkat keras hingga impor bahan baku. Dibilang cukup cakap dan licik, tapi masih jomblo sampai sekarang. Masalah ini cuma gara-gara perempuan itu yang bikin ribut. Anggap saja ini sebagai laporan saya ke kamu. Kamu bisa kasih tahu tetanggamu tentang ini. Jangan bikin saya penasaran terus. Sebenarnya ada apa sih? Siapa cewek ini? Kenapa dia berbuat seperti ini ke tetanggaku? Gimana saya bisa kasih tahu kalau kamu nggak traktir saya makan? Ini udah viral di internet. Cewek ini cukup pintar. Apalagi memilih situs tabloid macam itu untuk memposting ini. Begitu para tante gosip lihat itu, selingkuhan orang pasti langsung bela si korban. Ributnya sampai ada yang bikin perburuan untuk tetanggamu. Apa? Ribut-ribut nggak jelas dan orang-orang percaya? Saya nggak percaya. Apakah begitu punya anak kecerdasan orang langsung turun ke level primata? Kasih saya alamat websitenya. Cepetan. Oke, baik, tunggu sebentar. Apa-apaan ini? Berani sekali kamu ganggu abang saya seperti ini? Dan abang saya, yang sudah banyak bantu saya. Kamu anggap saya nggak ada apa? Gimana nih? Dokter Zhao. Ku Xiao Xiao. Apa yang paling penting saat menjelajah dunia?
Itu kesetiaan kepada teman. Pikirkan seberapa besar Andi sudah bantu kamu. Kamu nggak bisa naruh cowok di atas temanmu. Ayo makan dan nongkrong bareng. Yaobing, kamu lagi di mana? Saya mau ke sana cari kamu. Pilih saya. Saya kasih tahu saya ini jago banget. Cepetan pilih saya, cepetan pilih saya. Saya ini benar-benar cakap, kamu nggak tahu? Cepetan, ayo. Kamu sudah sampai? Kamu mau ketemu siapa sih berdandan ganteng begitu? Minggir. Urusan kamu apa? Kasih tahu ada apa sih? Siapa yang ganggu tetanggaku? Ah Guana, kamu ingat enggak? Yang dari SMA kamu itu. Ayahnya bisnis impor perangkat keras. Yang suka bawa Beatle keliling dan maksa nongkrong sama kita? Yang suka pura-pura punya banyak uang untuk dihambur-hamburkan, sambil menolak membayar pada saat yang sama? Ya, itu dia. Bukankah ayahnya berbisnis impor perangkat keras? Sekarang semuanya perdagangan luar negeri yang sulit dilakukan, jadi bisnis mereka sedang mengalami kesulitan. Langsung ke intinya, mengapa dia mengejar tetanggaku? Semuanya karena dia miskin. Wei Wei sedang sangat sukses dengan bisnisnya, jadi Ah Guana ingin memanfaatkannya. Jadi dia ingin mendekatinya untuk mengambil keuntungan, tapi dia bahkan tidak melihatnya. Jadi dia memutuskan untuk menggunakan cara ini. Dia mendengar bahwa tetanggamu adalah saingannya dalam cinta, Jadi dia memutuskan untuk melampiaskannya pada tetanggaku? Dia begitu benar bahkan ketika dia hanya terobsesi pada seorang pria? Pahlawan wanita mereka bahkan mengganggu dermawanmu. Apa yang kamu rencanakan? Apa maksudmu, apa yang kami rencanakan? Seperti biasa aku akan mencari beberapa orang untuk menghukumi mereka. Masyarakat kita diatur oleh hukum. Tidakkah kamu tahu itu ilegal? Aku akan celaka. Apakah kamu gila? Apakah ini kamu? Tentu saja ini aku. Kita tidak bisa melakukan apa yang biasa kita lakukan. Sekarang kita harus melakukan segala sesuatu sesuai dengan hukum. Xiao. Aku sudah menemukannya. Itu dilakukan oleh peretas. Jika tidak, mereka tidak akan bisa mendapatkan begitu banyak informasi Maka cepat tentang laporkan tetanggamu ke juga. polisi. Bagaimana aku melaporkannya ke polisi? Melaporkan membutuhkan bukti. Dan kita tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa itu dilakukan oleh Ah Guana. Kita tidak bisa begitu saja melaporkannya ke polisi. Jika begitu, maka ini adalah masalah yang menjengkelkan untuk diatasi. Bagaimana kalau ini? Aku sudah memikirkan cara untuk mendapatkan buktinya. Situasi saat ini adalah bahwa seluruh komunitas internet menunjuk jari pada Andi Jie. Tidak ada yang peduli tentang apa sebenarnya kebenaran itu. Ya? Mereka bahkan tidak tahu siapa Andi Jie itu. Bagaimana mereka bisa mengatakan semua hal itu? Pada titik ini seluruh masalah sudah tidak terkendali. Semua orang terjebak dalam prasangka mereka dan percaya bahwa Andi adalah wanita yang serakah dan materialistis. Jenis kesan seperti ini sulit untuk diperbaiki. Pada saat ini solusi terbaik adalah mencari tahu siapa yang menargetkan Andi. Jika kita tidak menarik orang ini keluar, akan sangat sulit untuk menyelesaikan masalah ini. Sebenarnya ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Dan aku juga tidak berpikir ini masalah besar. Kalian tidak perlu membantuku sebanyak ini. Bagaimana bisa tidak perlu? Ada catatan itu dan petisi itu. Jika ini berlanjut lebih jauh, seluruh situasi hanya akan semakin tidak terkendali. Kamu mungkin belum melihat ini, tapi banyak netizen yang membicarakan tentang datang ke perusahaanmu untuk membuat masalah. Bukankah bisnis ayahnya tidak berjalan terlalu baik? Ada yang bilang beberapa lainnya mengatakan bahwa kamu telah berkencan dengan cukup banyak pria kaya secara bersamaan dan telah melakukan hubungan dengan banyak orang. Kalau begini terus, mereka akan mulai mengatakan bahwa kamu adalah seorang pembunuh berantai. Tapi jangan khawatir. Aku sudah menelepon temanku untuk meminta mereka membantu melacak alamat IP orang ini. Namun sebelum itu, Guan Little Earthworm dan aku akan bergiliran menjemputmu. Kamu dengar aku kan? Cukup, kita sudah sampai di perusahaanku, kamu tidak perlu melakukan ini. Tidak mungkin, aku berjanji pada Kak Fen untuk tidak pergi sebelum aku yakin kamu sudah masuk dengan aman ke dalam perusahaan. Lagi pula aku berangkat kerja setengah jam lebih awal. Sehingga ketika aku naik taksi setelah menurunkanmu, aku masih akan tepat waktu. Baiklah, antarkan aku ke lift saja. Aku sudah di sini. Cepat pergi kerja sebelum kamu terlambat. Aku akan pergi begitu aku melihatmu masuk. Baiklah, sampai jumpa. Pagi. Hai, pagi. Tetanggamu lagi?
yang paling muda. Dia seorang wanita yang cukup serius. Fan Xiaomei khawatir aku akan mengalami masalah saat pergi bekerja. Jadi dia menyuruhnya menjagaku sepanjang jalan. Dia harus melihat aku masuk sebelum dia pergi. Aku bahkan tidak tahu apa yang harus kukatakan. Tetanggamu sangat baik. Ada juga gadis itu yang cukup pintar menyiksa. Dengan masalah sebesar itu, kenapa dia belum menyebabkan masalah besar? Xiaoku, dia sibuk berkencan. Mungkin dia belum tahu tentang ini. Selamat datang. Apakah itu benar? Siapa yang mengatakannya? Itu benar. Kami di sini. Aku sudah bilang rencanaku pasti berhasil. Apa rencananya? Oh, sekarang aku ingat. Biarkan aku memberitahumu, aku bahkan menempelkan catatan di mobilnya. Membayangkannya saja membuatku tertawa memalukan sekali. Bahkan jika Wei Wei memiliki perasaan padanya sebelumnya. Setelah ini dia pasti tidak akan memperhatikannya lagi. Apa yang kamu katakan? Bagaimana mungkin Wei Wei suka padanya? Lihat wajah dinginnya itu sungguh. Betul-betul bagaimana mungkin Wei Wei suka padanya? Aku salah bicara, maaf. Jadi itu Guan Na? Dia menghabiskan ribuan dolar untuk operasi plastik di Korea tapi masih kalah cantik dari sebelumnya. Dengan wajah seperti itu dia berani bersaing dengan Andi? Bahkan menggunakan taktik licik seperti itu. Bukankah ini memaksa saya untuk menegakkan keadilan atas nama surga? Tapi Xiao, bagaimana kita akan menghadapi masalah ini? Bagaimana jika dia terang-terangan menyangkal atau hanya mengganti ID dan melanjutkan penyiksaan? Maka kita benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Bahkan jika orang lain tidak punya cara, saya punya. Bukankah dia suka pura-pura kaya dan selalu ingin bergabung dengan kita? Maka mari kita beri dia kesempatan itu. Tongkong. Masuk sekarang. Biar saya katakan lain kali kita bertemu gadis seperti dia. Kita harus tetap menggunakan metode yang sama. Hei, saya tidak mengerti dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya. Ku Xiao. Di sini, biar saya katakan, jangan bicara. Kenapa kamu terlambat? Kami hanya menunggu kamu. Maka mari kita pergi. Kamu kenal mereka? Pergi. Kamu pegang tangan saya. Teman sekelas saya. Teman sekelas? Ku Xiao. Siapa kamu? Ini Guan Na. Guan apa? Teman sekelas SMA kamu Guan Na. Kamu tidak ingat saya lagi? Oh, Guan Na. Jadi kamu ingat? Kami benar-benar sudah lama tidak bertemu. Kamu berubah, saya sama sekali tidak mengenali kamu. Bukankah dikatakan ketika seorang wanita menua dia berubah 18 kali? Kamu di sini untuk apa? Saya sedang makan dengan teman-teman saya. Kalau begitu sampai jumpa lagi. Itu. Kamu mau ikut? Oke. Bersama. Bawa teman-teman kamu juga. Baik, saya akan bilang pada mereka. Bao Xiao King, datanglah makan. Bagaimana kabar kalian? Saya mantan teman sekelas Xiao. Baju yang kamu pakai hari ini. Mari kita minum anggur. Bagaimana? Mari kita minum segelas ya. Warna ini terlalu jelek. Guan, mari kita bersulang. Ayo. Biar ku jelaskan, sepatu bootku edisi terbatas. Tidak semua orang punya kesempatan membelinya. Kalian lakukan saja apa yang kalian mau, tidak perlu sopan-sopan. Oke. Tentu. Apa yang kamu lakukan? Betul sekali, maksudnya APA? Apa yang sedang kamu lakukan? Tinggal di kota pertanian di Amerika itu sangat membosankan. Lebih menyenangkan kembali ke sini. Mau kemana malam ini? Ayo minum-minum. Ya Tuhan, sudahlah, kita jangan kebar lagi. Ada apa denganmu? Kamu tidak mau kebar lagi? Aku tidak minum lagi, aku sudah berubah menjadi lebih baik. Bagaimana bisa? Xiao, apakah kamu pernah mendengar tentang eksekutif wanita itu di internet? Hal apa? Itu tentang lulusan universitas terkenal di Asia yang menjadi selingkuhan seseorang. Sepertinya dia dipanggil Andi. Orang Cina yang menggunakan nama Amerika. Kembali ke Cina untuk merebut pacar orang lain. Dan tidak ada yang tahu alasannya. Apalagi? Pasti karena uang. Aku sudah melihat banyak wanita seperti itu. Dia harus diberi pelajaran. Entah siapa yang melakukannya, tapi aku benar-benar ingin memujinya. Benar, dia benar-benar berusaha keras. Dia pahlawan sejati. Tapi dia tetap pacar resminya. Pacar resmi seperti itu menghadapi selingkuhan. Pacar resmi sudah punah. Kamu bilang mereka. Cepat pergi.
Sebenarnya kami tahu siapa dia. Sungguh? Siapa dia? Dia ada di sini. Itu aku. Ah Guan? Ya? Kamu pasti bercanda. Bagaimana mungkin? Bukan berarti aku tidak mengenalnya. Dia penakut seperti kelinci. Tidak mungkin dia melakukan hal semacam itu. Benar kalian tampak begitu lemah jika orang lain tidak menyingkirkan kalian itu sudah untung. Apa yang kamu bicarakan? Aku benar-benar pelakunya. Benar kami semua bisa bersaksi bahwa dialah pelakunya. Andi ini begitu dia kembali dia merayu pacarku. Tentu saja aku tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja. Bukankah dia lulusan perguruan tinggi ternama dan cukup cakap? Bukan ke dia, merendan orang lain sensiap hari dan memerintah orang-orang di mana-mana? Saya hanya ingin dia tahu konsekuensi dari mencuri pacar orang lain. Wah, aku benar-benar nggak bisa menebak Ah Guan. Ternyata setelah bertahun-tahun kamu jadi lebih hebat. Jadi ceritakan bagaimana kamu melakukannya. Saya mendaftarkan akun online dan membuat postingan. Lalu saya menyewa ratusan netizen untuk membalas. Masing-masing mengungkap sedikit informasi untuk mendorongnya ke depan. Lalu saya menyewa kelompok lain khusus untuk membagikannya. Dan orang-orang online yang gagal ini sangat suka membenci orang kaya. Begitu mereka menemukan seseorang seperti dia, siapa yang tidak akan maju? Jika semua orang meludah itu cukup untuk menenggelamkannya. Tidak heran. Dalam beberapa hari sudah tersebar di seluruh Weibo dan WeChat. Sekarang semua orang mengutuknya. Bahkan yang tadinya bohong sekarang jadi terlihat nyata. Meskipun dia keluar dan memberi klarifikasi, tidak ada yang akan mempercayainya. Bagus, kedengarannya hebat. Kamu benar-benar luar biasa. Kamu benar-benar berhasil. Kamu membunuh seseorang tanpa darah. Ini wajib untuk menjatuhkan wanita seperti ini. Kamu harus menggunakan cara ini. Yaobin, apakah kamu sudah selesai merekam videonya? Kirim ke dia dan biarkan dia menontonnya. Sudah selesai ini. Kami semua bisa bersaksi bahwa dia yang melakukannya. Si Andi ini begitu dia kembali dia langsung merayu pacarku. Tentu saja aku tidak bisa membiarkannya lolos. Apa kabar? Kalau aku serahkan video sebagus ini ke polisi itu bukti. Betul sekali. Ini wajib. Kata-kata yang baru saja kamu ucapkan dan video yang kami rekam. Jika kami melaporkanmu atas pencemaran nama baik, kami pasti akan menang. Kalian menjebakku? Ya, kami menjebakmu. Apa masalahnya? Maaf Andi, apakah kamu punya waktu? Saya ingin bertemu denganmu untuk membahas sesuatu. Saat ini saya punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan di perusahaan. Tunda dulu urusan perusahaan. Saya buru-buru pulang dari luar negeri. Saya ingin memberitahumu tentang beberapa hal yang mungkin merugikanmu. Apa kamu bicara soal masalah online itu? Ya, mengenai hal ini saya minta maaf. Saya akan segera menyelesaikan masalah ini. Mengenai masalah ini bahkan saya sendiri tidak mengerti. Tapi tidak apa-apa, saya tidak keberatan, kamu tidak perlu minta maaf. Bagaimana kalau begini? Aku datang ke apartemenmu, maaf sekali. Saya sama sekali tidak menyangka ini akan terjadi. Beri saya kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Saya sudah menyadari kesalahan saya. Maafkan saya. Saya seharusnya tidak memanfaatkan empati dan rasa ingin tahu semua orang. Saya minta maaf kepada kalian semua. Khususnya kepada MS Andi dan Mr. Wei. Bahkan jika semua orang ingin memukul atau mencaci maki saya tidak punya keberatan. Sudah selesai? Ya? Oke. Akunmu sekarang milik saya. Lan ganti password untuk saya. Bantu saya mengawasinya jika orang-orang mencaci maki saya. Ingat untuk mengganggu dan menerima cacian mereka. Semakin banyak cacian semakin baik. Dan kamu? Jika kamu berani mencoba sesuatu, saya akan mengirim video ini ke polisi lalu kamu bisa merasakan pengalaman di penjara. Apa yang terjadi? Seseorang bahkan sudah mengakui kesalahannya. Orang ITU sedang minta maaf. Blogger ITU Killer dan minta maaf? Benar? Apa yang terjadi? Blogger itu sedang minta maaf. Serius? Sungguh kejutan. Ini bahkan lebih dramatis daripada sinetron sungguhan. Fenjie sudah lihat? Saya lihat orang itu pasti gila. Orang itu cukup tulus. Xiao Guan sudah lihat postingannya?
Blogger itu sedang minta maaf sekarang sudah lihat? Tapi kenapa menurutmu? Blogger itu pasti mengada-ada. Sekarang dia tidak bisa mengada-ada lagi, orang itu keluar dan menjelaskan semuanya. Ya ini agak aneh. Dia lihat hal-hal yang dia posting tentang dirinya itu lebih buruk daripada yang sudah ada di website. Dia hanya sedang psikotis dan tidak ada kerjaan. Ini kabar baik selama Andi J baik-baik saja. Kamu membuatnya minta maaf. Sangat menyebalkan menghadapi situasi seperti ini. Seringkali sebelum kamu menghapus postingan lama yang baru sudah muncul. Cara terbaik menghadapi rumor online adalah membuat orang yang memulainya keluar dan mengakui kebohongannya. Saya tahu kamu tidak punya waktu untuk menangani hal seperti ini, jadi saya yang melakukannya untukmu. Sang pengacau sudah minta maaf lebih dari belasan kali. Dia masih meminta maaf. Terima kasih Xiaoku. Karena dia sudah minta maaf, kamu harus memaafkan dan bersikap baik. Bersikap baik? Orang seperti ini takut pada yang kuat dan suka mengganggu yang lemah. Saya bisa saja membiarkannya, tapi jika saya harus memberinya pelajaran, saya harus memastikan dia ingat. Kamu tahu pepatah mencabut akar untuk membunuh rumput? Kamu ada benarnya. Kamu lebih familiar dengan ini daripada aku. Sejujurnya, kasus ini membawa banyak masalah buat aku. Untungnya aku punya kamu. Lupakan saja ini hanya karena Yamtan tidak ikut campur. Kalau tidak, bukan giliranku untuk menangani masalah ini. Meskipun aku sudah mengorbankan banyak hal untuk menangani masalahmu karena aku mengecewakan Dr. Zhao. Kamu tidak boleh melupakan kebaikanku ini. Jangan khawatir jika kamu punya masalah di masa depan. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu. Kurasa aku baru saja melihat pria yang jadi sorotan di berita skandal itu. Kamu benar-benar mengenalnya. Aku bertemu dengannya sebelum aku kembali ke Tiongkok. Tapi hubungan kami tidak seperti yang digambarkan di internet. Aku akan menutup telepon sekarang dah. Halo? Halo? Masalahnya sudah selesai, terima kasih sudah datang jauh-jauh ke sini. Selesai? Menghapus postingannya, tapi postingan baru akan terus bermunculan. Dan juga itu akan membuat masalah yang sebenarnya palsu terlihat lebih nyata. Tidak seorang teman sedang bermain-main. Kamu bawa ponselmu? Kamu akan tahu begitu kamu online dan melihatnya. Teman-temanmu memang sebenarnya. Aku sangat bersyukur atas rumor itu. Kalau tidak, aku tidak punya alasan untuk datang ke sini menemui kamu. Reaksiku hari itu sangat buruk. Kamu tahu siapa yang memposting komentar itu? Aku tahu, tapi aku tidak bisa menghentikannya. Aku minta maaf telah menyakitimu. Kamu sudah makan? Kenapa kita tidak pergi makan sesuatu? Kita tidak boleh terus berdiri di garasi ini. Lagi pula kita cukup terkenal di internet, bagaimana jika ada yang memotret kita? Akan ada lebih banyak masalah. Seorang tetanggaku bersikeras ikut denganku demi keselamatanku. Dua tetangga lagi sedang buru-buru pulang dan siap online untuk meluruskan kesalahan demi reputasiku. Tetangga yang lain baru saja menyelesaikan masalahku. Jadi aku tidak bisa meninggalkan teman-teman baikku begitu saja. Penolakan ini tidak cukup baik. Kamu sudah menolakku berkali-kali dan aku masih datang ke sini untuk menemuimu. Kenapa kita tidak menggunakan alasan lain untuk menolakku? Fan Xiaomei. Tidak perlu khawatir, masalahnya sudah selesai.